wabarakatuh. Kami di sini akan mereview ya dari artikel yang sudah kami pilih sebagai referensi kami untuk tugas akhir kejelasan buatan, yaitu rancang bangun permainan Othello menggunakan algoritma Minimax, yang abstraknya akan disampaikan oleh Mas Ilham. Monggo. Baik, terima kasih Mas. Untuk ini akan membawakan sebuah artikel yang berjudul Rancang Bangun Othello menggunakan algoritma Mixmax, yang ditulis oleh Aldrin Barnardra, Sugeng Supriyadi, Vito Sugiarto, dan Rio Andrianto, yang dari Teknik Informatika Universitas Kuningan. Untuk informasi, dimain dengan 2 pemain, di mana pemenang tidak terbanyak akan menjadi pemenangnya. Pada artikel ini, mereka menggunakan Android Studio sebagai media pembuatan game. Pada permainan ini, bot dijelaskan gunakan sebagai lawan dari pemain atau player sekaligus sebagai implementasi dari kecerdasan buatan yang menggunakan metode Mixmax. Algoritma Mixmax dijelaskan menggunakan teknik gap first search yang mempunyai fungsi evaluasi statis di mana mengasumsikan pemain yang akan mengambil langkah terbaik. Oke. Selanjutnya, di sini di halaman selanjutnya akan menjelaskan landasan dasar teori ya. Apa sih itu algoritma Minimax dan dari permainan Othello sendiri yang akan dijelaskan oleh Mas Rahmat. Monggo, halaman selanjutnya, halaman 3. Langsung. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma Minimax. Itu adalah sebuah program yang mendasari pola pikir langkah penyelesaian dalam beberapa jenis permainan papan yang berbasis kecerdasan buatan. Dalam komputer seperti tic-tac-toe, checkers, catur, dan lain-lain. Algoritma Minimax merupakan algoritma pencarian yang akan melakukan penelusuran pada setiap node hingga diperoleh nilai maksimum. Terus langsung saja kita menuju algoritmanya. Algoritma Minimax. Nah, bisa dilihat di sini kita mulai start. Setelah itu kita inputkan atau input player dan level. Setelah itu dideklarasikan skornya. Setelah itu menuju ke proses ya, prediksi semua kemungkinan langkah. Nah, jika ya, nah kita lanjut ke hitung skor. Jadi langsung ke hitung skor. Tapi jika tidak, nah, ada pemenangnya. Nah, ini nanti lanjut lagi. Setelah itu, jika algoritmanya tidak, nah, masih ada langkah. Nah, tandanya, nah, kembali lagi ke prediksi kemungkinan langkah. Nah, setelah itu proses lagi menuju ke ambil prediksi langkah yang tersimpan. Nah, setelah itu outputnya hasilnya apa, setelah itu selesai. Nah, mungkin itu dari saya, akan dilakukan lagi oleh teman saya, Bisri. Monggo. Di sini selanjutnya adalah use case diagram dari program ini ya. Use case diagram ini akan menggambarkan fungsi ya, fungsi yang dilakukan oleh sistem game Othello yang dibuat oleh si pembuat artikel jurnal ini.
sebagai berikut. Langsung ke halaman selanjutnya. Ada yang ada gambarnya di bawahnya nggak kelihatan, Mas. Nah, yang ini ya. Jadi ini pemain kan ya. Nanti pemain akan berinteraksi dengan permainan. Nah, di sini ada halaman utama permainan, nanti di-include-kan ke level, nanti suruh milih level. Terus pemain itu nanti juga berinteraksi dengan halaman skor, yang nanti akan memberitahukan skornya berapa. Jadi skor yang diperoleh dia atau di-achieve dia itu berapa. Terus nanti si pemain atau user bisa mendapatkan petunjuk cara bermain game Othello ini sendiri. Terus di sini juga pemain juga bisa mengakses halaman tentang atau about apa sih permainan ini, dan permainan ini dibuat oleh siapa, tanggal berapa, dan publishernya siapa. Terus lanjut ke halaman 5-nya. Oke, kelas diagram ya. Kelas diagram ini adalah merupakan diagram yang selalu ada permodelan. Jadi hampir sama kayak yang use diagram tadi, cuma yang ini lebih detail dari diagramnya ini sendiri, hierarkinya. Di sini kan terdapat untuk interface gamenya ini pada saat dia membuka aplikasi gamenya itu nanti kan dia bentar Mas Rawat, ke bawah dulu yang use diagram. Oh, ini tadi ya. Jadi ini menu utamanya. Menu utama ini ada 4 menu ya. 1, 2, 3, 4. Pilih mulai permainan, pilih tentang, pilih petunjuk, atau pilih nilai yang sudah saya terangkan di use diagram tadi. Nah, terus jika si pemain memilih mulai permainan, nanti disuruh lagi pilih level yang sulit, apa yang mudah, atau nanti ada halaman lagi tentang yang sudah saya jelaskan tadi, terus yang halaman petunjuk sama halaman nilai. Ini nanti kurang lebihnya nanti ada 4 menu, dan nanti hampir seperti ini ya. Nanti langsung ke tampilan gamenya aja. Nah, ini nanti gamenya nanti interface awalnya ini nanti seperti ini, ada mulai, skor, petunjuk, dan tentang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mulai itu tadi nanti akan start gamenya, akan menginput namanya dan memilih levelnya itu tadi. Terus yang kedua ini ada skor, yang kanan atas itu nanti akan mengetahui leaderboards atau ranking dari pemain yang sudah memainkan game ini pada device ini ya. Soalnya di game ini masih bersifat offline, belum multiplayer human sama human, masih human sama bot ya. Terus di sini ada petunjuk, ini ada di sebelah kiri bawah itu berisi tentang halaman yang akan menunjukkan cara bermainnya Othello ini gimana sih, cara menggerakkan bidaknya Othello itu gimana. Terus sama ada di kanan bawah itu ada tentang, itu akan ada informasi tentang program ini yang saya sudah jelaskan tadi. Langsung ke bawah. Oke, tampilan halaman level. Nah, di sini tersedia 2 level ya untuk sementara ini, 2 level. Si pembuat artikel jurnalnya ini level mudah dan sulit. Nah, di sini kita juga bisa memilih bidaknya. Bidaknya itu kita pilih hitam apa putih, seperti kita bermain catur. Itu hampir sama. Cuma di ini cara menggerakkan bidaknya itu berbeda, dan jumlah bidaknya itu juga berbeda. Terus langsung ini juga ada petunjuk bermainnya Othello. Mungkin ini nggak usah saya jelaskan aja ya. Mungkin ada sebagian dari kalian yang udah tahu gimana sih caranya bermain Othello. Jika belum bisa, nah ini kan ada tuh, banyak banget ini. Kalau kalian jelaskan bisa lama banget, gitu tuh bisa kalian cari sendiri, browsing kan ada kan ya, cara bermain Othello itu kan ada. Mungkin kalian bisa belajar di sini dari situ. Di sini saya hanya mereview interface dari si pembuat artikel ini, membuat program ini. Nah, terus selanjutnya adalah ini tampilan halaman tentang. Nah, ini di sini terdapat siapa sih yang membuat fotonya, yang membuat programnya ini ada orangnya, fotonya ini di sini. Terus ini judulnya, ini Othello itu apa, pembuatnya siapa,
NIM-nya berapa, ini sudah tertera di sini. Jadi dia mencantumkannya di sini di halaman tentang ini. Terus lanjut di bawahnya lagi halaman skor. Ini halaman skor itu tampil kalau gamenya itu tadi udah selesai ya, dari yang tadi skornya itu berapa, anunya berapa. Jadi setelah mulai itu nanti kan si user akan menginputkan levelnya sama itunya ya, namanya ya, username-nya dia. Rico Adrin ini mendapatkan skor seperti ini ya, seperti ini. Nah, terus lanjut. Nah, tampilan halaman permainan pada level mudah ya, pada gambar 4.6 ini nanti seperti ini. Tidaknya ini putih, ini yang hitam. Antar muka halaman mudah ini nanti seperti ini, dengan backgroundnya yang sebelah sini biru muda, yang sebelah sini apa nih warnanya? Biru hampir putih itu, apa itu warnanya? Itu pokoknya. Terus di sini ada tombol restart kalau semama kita salah langkah atau kita bisa restart gamenya di sini. Nah, terus lanjut lagi kepada menampilkan level sulit. Kalau level sulit ini perbedaannya dari tingkat itu menyelesaikan gamenya itu pasti lebih sulit. Dan di sini ada perbedaan dari interface-nya yang tadi biru muda sama hijau, yang sekarang merah muda sama merah. Di sini juga terdapat tombol restart untuk memulai gamenya sendiri. Ini game over. Ternyata memasukkan namanya setelah gamenya selesai ya, saya keliru tadi. Jadi kita main dulu, kita dapat skor, baru kita masukkan nama. Sorry, saya keliru tadi. Ternyata setelah kita selesai gamenya dan kita mendapat skor, kita baru menginputkan ini game over. Ini nanti masukkan nama, saya simpan. Oke. Antar muka halaman selesai. Oke, ini setelah menginputkan nama nanti akan keluar namanya ini tadi. Pemainnya skornya berapa, komputer skornya berapa. Ini 16-48 berarti kalah ya intinya. Terus lanjut kesimpulannya ya, dari si pembuat program ini menyimpulkan dengan menerapkan algoritma minimax pada permainan Othello, maka komputer dapat mencari jalan terbaik untuk mengalahkan pemain. Ya, di sini si user menyimpulkan bahwa algoritma inilah yang paling cocok untuk game Othello ini, karena yang seperti dijelaskan Rahmat yang di awal tadi, algoritma minimax ini bisa digunakan bukan hanya di permainan Othello saja, di permainan tic-tac-toe juga bisa. Mungkin teman-teman yang lain itu ada yang menggunakan judul permainan tic-tac-toe, tapi algoritmanya juga sama, menggunakan algoritma minimax. Terus dengan menerapkan algoritma minimax ini pada musuh dapat berfungsi dengan baik ya, hampir sama lah yang nomor 1 ini. Terus nomor 3, dengan memberikan skor tertinggi maka pemain akan terpacu dalam memecahkan rekornya sendiri. Pasti itu. Soalnya gini, gamenya ini kan masih human sama bot ya, belum human versus human ya. Dia jadi musuhnya itu masih bot. Kita belum bisa di permainan ini kita belum bisa human versus human. Seumpama dibuat online atau LAN gitu kan mungkin lebih seru lagi kalau kita bisa menggunakan dua pemain yang human yang bukan bot ya. Terus di sini lanjut yang bawahnya saran si penulis di sini juga menambahkan perlu ditambahkan lawan mainnya. Seperti yang saya bilang tadi, perlu ditambahkan lawan main sesama manusia, tidak hanya dengan komputer saja. Kalau musuhnya itu aja kan sama aja kan, maksudnya bosen lah kita harus ada human versus human, face to face gitu. Jadi permainan ini nggak itu aja. Pastikan pola pick, apalagi dengan menggunakan algoritma minimax ini kan pasti yes itu tok lah. Komputer itu strateginya itu tok, dan kita bisa menebak dari pergerakan selanjutnya dari bidangnya si bot itu tadi. Walaupun itu sulit kalau kita terus-terusan kan kita kan juga bisa
terbiasa, jadi nggak sulit lagi. Terus si nomor 2, perlu dibuatnya game Othello dengan bentuk 3D. Untuk ini sendiri sih ya untuk agar lebih menarik, tapi pasti membutuhkan waktu yang lebih lama dan budget yang lebih juga. Soalnya nggak dengan Android Studio aja dia membuatnya, mungkin dia bisa pakai Blender lagi atau aplikasi 3D lainnya seperti Unity itu, Unreal Engine itu kan juga. Maksudnya dia juga ngoding juga, dia juga membuat desainnya juga, papannya seperti apa, nanti bidangnya juga seperti apa, buat lebih menarik. Terus nomor 3, dapat menambahkan lift move pada saat bermain. Lift move ini pernah main catur ya? Pernah main catur kan nanti kan kalau digerakkan itu nanti kan dia bisa kayak ada animasinya ini tadi. Nah, itu hampir sama sih yang ya, poin nomor 2, agar lebih menarik gitu aja. Yes. Ya menurut saya juga begitu. Sarannya ini cukup. Jadi dia itu tahu sih sebenarnya kekurangan dari programnya dia itu, dia dapat mengalih, tapi karena mungkin dia si pembuat program ini mungkin tidak cukup dengan waktunya yang diberikan oleh si dosennya, mungkin dia cukup dengan 2D saja, tidak perlu 3D, maka dia akan menyelesaikan programnya atau permainan ini lebih cepat. Dan berikut adalah isi daftar pustaka dari yang bisa diambil. Dan mungkin segitu saja review kita mengenai rancang bangun permainan game Othello menggunakan algoritma Minimax. Mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.